ayat boleh bohong. Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Roma 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Stupid, bedok. Oleh tokoh agama Syiah dan tokoh muhadis senior mereka Muhammad bin Ali bin Husin yang biasanya digelar Al-Saduq. Kami meyakini bahwa takiyah wajib meninggalkan takiyah sama seperti meninggalkan sholat. Kewajiban takiyah tidak boleh diangkat sampai keluarnya Al-Qaim atau Imam Mahdi. Barang siapa yang meninggalkan takiyah sebelum keluarnya Al-Qaim, maka dianggap murtad dan keluar dari agama Allah dan agama Imamiyah, dan menyalahi Allah dan Rasulnya dan para imam. Takiyah artinya berbohong. Orang Syiah berarti berbohong. Muhammad bin Husin bin Hur al-Amili di dalam ensiklopedia hadisnya yang bernama Wasil Syiah juga menuliskan sebuah bab yang berjudul kewajiban memperhatikan takiyah dan memeliharanya. Ratapan Nabi Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Apa? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Tipu daya Paulus Tarsus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat 16. Ratapan Nabi Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Apa? Punya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Tipu daya Paulus Tarsus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat 16. Christian Reed, stupid, bedok. Ratapan Nabi Yeremia 8 ayat 8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Apa? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Tipu daya Paulus Tarsus. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. 2 Korintus 12 ayat 16. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat ini berasal dari hipme Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi yang bernama Philo kepada bangsanya, yang berbunyi kalimatnya, pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu berasal dari Allah. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Pencaplokan ajaran Platonius oleh Injil Yohanes dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Dewa Apollo menjelma menjadi manusia, datang ke Praksen yang bertunangan dengan Arus, dan hamillah Praksen, dan lahirlah anak Praksen yang dinamakan
Pluto. Yesus dilahirkan akibat dari firman atau logos di Alkitab Kristen. Maria didatangin oleh firman atau logos, maka hamillah Maria. Pada saat itu Maria sudah punya tunangan yang bernama Yusuf, dan Yusuf tidak pernah menyentuh Maria. Apa? Mengapa hamil? Karena akibat logos. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini berasal dari Himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi yang bernama Philo pada bangsanya, yang berbunyi kalimatnya, pada mulanya adalah logos atau firman. Logos atau firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu berasal dari Allah. Dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Pencaplokan ajaran Platonis oleh Injil Yohanes dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Ayat palsu Yohanes 1 ayat 1.